Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Danan Arya Sukapunia dengan NIM 215091039, dan di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil kerja kelompok kami mengenai database MongoDB atau NoSQL yang kami buat, yakni mengenai perpustakaan. Nah, adapun collection yang kami buat salah satunya adalah collection buku. Nah, uh, saya akan menjelaskan kodenya terlebih dahulu. Untuk itu saya izin untuk share screen. Nah, jadi NoSQL database ini tidak menggunakan query untuk manipulasi datanya, melainkan kita harus menggunakan suatu bahasa pemrograman untuk manipulasi datanya. Nah, salah satu bahasa pemrograman yang mendukung adalah Python dengan library uh, nya PyMongo untuk manipulasi data MongoDB. Nah, jadi ini merupakan uh, library-library yang harus diimport terlebih dahulu. Kemudian di sini ada uh, nama database. Uh, nah, jadi di sini ada juga load.env. Kita di yakni dia akan mengload file.env ini, yang mana di sini isinya adalah port uh, port induk MongoDB-nya dan juga nama database yang akan kita manipulasi, ya. Ini di sini ya, ini perpustakaan Undixa. Nah, di sini saya mendefinisikan mendefinisikan collection-nya sebagai sebuah objek. Jadi di sini ada collection buku dan employee. Namun collection employee ini kami buang dan kami hanya menggunakan satu collection, yakni collection buku. Nah, fungsi yang pertama itu ada untuk mengtes API health. Ini merupakan fungsi yang sudah diberikan sebelumnya dan kami hanya Ctrl C dan Ctrl V saja. Jadi ini fungsinya adalah untuk mengecek apakah uh, flash kita apakah komputer kita masih mendengarkan masukan dari Postman nanti. Apakah koneksinya masih berjalan begitu. Terus kemudian ada kemudian kita masuk ke function-function yang utamanya. Di sini collection untuk buku ini yang pertama ada create function. Jadi create function untuk buku ini uh, diawali dengan slash, cara mengaksesnya dengan melakukan slash port pendengarnya, terus dilakukan juga slash create, yang mana dia akan manggil ini. Jadi get JSON ini sudah predefined function, ya. Jadi input JSON yang kita masukkan ini akan dimasukkan ke dalam suatu variabel yang bernama data. Kemudian kita akan melakukan insert one pada collection buku, yang mana ini sebuah objek, maka menggunakan dot insert one dengan dengan parameternya variabel data, yang mana tadi diisi dengan JSON yang kita masukkan. Nah, dan ini merupakan dimasukkan ke dalam result, dan ini merupakan ininya. Hasilnya dimasukkan ke dalam result, dan ini merupakan notifikasi. Kemudian ada read. Read-nya juga sama, seperti kami tidak terlalu mengedit terlalu banyak. Uh, Ctrl C dan Ctrl V seperti yang diberikan, mungkin kami skip aja yang gini. Nah, kami akan langsung mengarah ke sesuatu yang kami buat sendiri, yakni ini. Jadi kami nanti akan mengimport data-data perpus yang sudah diberikan, dan untuk mencari data spesifik kami mencarinya melalui title bukunya, yakni dengan cara seperti ini. Jadi kami mendefinisikan suatu fungsi yang mana cara mengaksesnya itu yaitu slash read slash book title. Jadi book title ini akan uh, menjadi parameter untuk read book ini, yang ini dia fungsinya untuk mencari hanya satu buku saja, mencari satu buku dengan title-nya sama dengan yang kita masukkan tadi. Nah, uh, nah kalau booknya
Kalau ini berhasil, kalau ini berhasil, maka dia akan mereturn ininya, data bukunya. Namun bila tidak ditemukan, maka dia akan menemukan mereturn ini, buku tidak ditemukan. Nah, ini update berdasarkan ID. Kita Ctrl C Ctrl V sesuai yang diberikan oleh pembimbing sebelumnya. Kemudian ada ini delete juga seperti yang diberikan pembimbing sebelumnya. Nah, ini untuk delete all di sini sesuatu yang baru karena kami bermain dengan ribuan data. Kami harus memiliki sebuah fungsi untuk menghilangkan data-data tersebut jikalau kami mau. Nah, ini kita mengaksesnya dengan menggunakan /delete all dan dia bakal mendelete semua data, yakni langsung aja delete many tanpa syarat. Jadi semua data akan terhapus. Nah, sekian untuk penjelasan kodenya. Nah, untuk sekarang saya akan mencoba untuk memasukkan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya masukkannya menggunakan Kompas dan teman saya akan mengecek API yang telah kami buat melalui Postman. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Kadek CS Gunagriyadi dengan NIM 2215-91022. Di sini saya akan menjelaskan untuk praktiknya di Postman mengenai bagaimana meng-create buku dan read-nya. Misalnya di sini saya akan meng-create buku dengan judul, maaf, saya di sini saya meng-create buku dengan judul tutorial MongoDB. Sebelumnya kita coba read dulu bahwa buku tersebut tidak ada. Ya, buku tidak ditemukan, maka kita akan meng-create buku tersebut. Di sini tutorial MongoDB send, maka terbaca telah sukses. Setelah itu kita coba mengecek buku tersebut apakah sudah ada. Nah, di sini terlihat bahwa data buku tersebut telah ada. Inilah salah satu keunggulan dari NoSQL itu, bahwa kita bisa meng-create buku, meng-create data baru, tidak selalu harus sama dengan strukturnya dengan data-data yang ada sebelumnya. Tidak selalu berpatokan. Sekian yang bisa saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Satria. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imade Satria Ananda Wibawa dengan NIM 2215091102. Ini saya akan mendemonstrasikan cara melakukan update dan melakukan delete pada NoSQL. Sini tadi sudah dibuat sebuah dokumen yang berisikan title tutorial MongoDB. Contohnya sini saya akan mengcopy ID-nya. Selanjutnya saya akan melakukan update. Pertama saya akan mengcopy ID tadi. Nah, sini saya akan menambahkan author, di mana authornya adalah kemudian saya juga akan menambah jumlah buku. Sini jumlah bukunya misalkan 5. Selanjutnya saya akan lakukan send. Nah, di sini dokumen sudah berhasil diupdate. Selanjutnya saya akan melakukan read, yaitu mengecek apakah data sudah diupdate atau belum. Kita send. Nah, di sini sudah terlihat bahwa data yang saya tambahkan tadi sudah berhasil diupdate. Nah, kemudian saya akan melakukan yang namanya delete. Nah, delete ini akan menghapus data-data yang sudah dibuat tadi. Ini saya akan menghapus semua datanya.
dengan menggunakan ID yang tadi. Saya langsung melakukan send. Nah, di sini dokumen berhasil di-delete. Selanjutnya saya akan melakukan read pada dokumen buku yang sudah di-delete tadi, apakah sudah dihapus atau belum. Nah, di sini sudah berhasil dihapus. Jadi dokumen buku tadi sudah tidak bisa ditemukan. Oke, selanjutnya kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya, itu Dana. Di sini saya baik, jadi di sini saya akan membawakan kesimpulan sekaligus menutup presentasi kami. Jadi NoSQL database ini uh, not only SQL, jadi tidak hanya menggunakan query, tapi kita juga bisa memanipulasinya datanya langsung menggunakan sebuah bahasa pemrograman. Dalam hal ini kita mencoba menggunakan Python dengan library khususnya yaitu PyMongo. Nah, kemudian yang harus diperhatikan dalam dalam manipulasi data di dalam menggunakan NoSQL database itu adalah struktur struktur uh, struktur struktur objeknya, jadi agar serasi satu sama lain. Jadi kita satu satu objek sendiri tidak terikat dengan beberapa field. Jadi kita memiliki kebebasan untuk uh, bebas mengisi objek tersebut di siapa saja. Namun yang harus diperhatikan adalah kita saat saat memainkan atau manipulasi field dalam uh, nama-nama field dalam suatu objek itu agar diselaraskan dengan objek lainnya agar agar kita gampang mencarinya. Misalkan sebuah buku untuk judulnya fieldnya dibuat full title. Tidak jadi ketika kita menambahkan buku lain, field yang kita tambahkan itu harus juga bernama title, karena bila kita menambahkannya dengan nama-nama, jadi sebuah nama yaitu nama, jadi ketika kita search menggunakan bahasa pemrograman itu akan menghasilkan hasil yang berbeda, atau bukan menghasilkan hasil berbeda, itu akan dianggap sebagai dua hal yang berbeda. Sekian dari kami, terima kasih. Om Santi Santi.